Yuk, wis record iki. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi dengan kami pada video kali ini. Kami dari kelompok mata kuliah program penyuluhan pertanian akan membahas kurang lebih mengenai alur penyusunan programa serta dinamika dalam penyuluhan pertanian. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fadlilah dan 4 anggota saya. Saya Mia Sagita Yusahibi, absen 21. Saya Muhammad Joki Pratama, absen 24. Saya Muhammad Iqbal Ragil Trandika, absen 22. Saya Nadalia Amin, absen 25. Itulah beberapa anggota dari kelompok 4 mengenai yang akan membahas kurang lebih mengenai program dan di penyuluhan pertanian. Pada kesempatan kali ini, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian program dan programa. Sebenarnya program dan programa tersebut tidak sama. Dalam ditinjau dari aspek pengertiannya, program merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan programa adalah sebuah pernyataan tertulis, alur yang tertulis yang disusun secara sistematis tentang rencana kegiatan tahunan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian atau biasanya yang disebut dengan UU SP3K Permentan Nomor 25 Tahun 2019, Program Penyuluhan Pertanian merupakan rencana tertulis yang disusun untuk memberikan arahan, pengendali, pedoman, pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluh pertanian. Next. Dalam penyusunan program penyuluh pertanian, ada pun beberapa tujuan yang melatar belakangi tersusunnya program penyuluhan pertanian. Yang pertama yaitu untuk menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan. Yang kedua yaitu memberikan acuan bagi penyuluh dalam menyusun rencana kerjanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyediakan bahan penyusun perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pertanian Musrenbangtan tahun berikutnya. Next. Adapun sasaran dibuatnya program penyuluh pertanian atau programa, yaitu untuk penyuluh sendiri dan pelaku utama, pelaku usaha di setiap tingkatan dengan difasilitasi oleh unit kerja di masing-masing tingkatan. Next. Adapun unsur-unsur programa dalam penyuluhan pertanian. Yang pertama, keadaan. Yang kedua, masalah. Yang ketiga, tujuan. Dan yang terakhir adalah rencana kegiatan. Keadaan menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktivitas, dan lingkungan usaha pertanian, perilaku atau tingkat kemampuan petani, dan kebutuhan pelaku utama dalam usahanya di wilayah. Pada saat yang akan disusunnya program penyuluhan pertanian. Keadaan merupakan fakta yang ditujukan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya sebuah program. Contoh, ada data aktual yakni produksi padi pada desa A pada tahun 2014 hingga 2015 dengan rata-rata 67 kuintal per hektar. Adapun contoh dari data potensial yakni hasil demplot pemupukan berimbang padi di desa A pada tahun 2014 hingga 2015 yakni mencapai 80 kuintal per hektar. Selanjutnya ada masalah, yakni suatu wilayah dikatakan mempunyai masalah kalau ada fakta yang belum memuaskan atau fakta tersebut belum sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Terdapat perbedaan antara data aktual dan potensial.
ada faktor-faktor penyebab fakta tidak memuaskan hingga masalah, hingga perilaku dan non-perilaku. Permasalahan dalam hal ini terkait dengan faktor-faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain ada faktor yang bersifat perilaku dan faktor yang bersifat non-perilaku. Aplikasi perlu dibuat pemeringkatan sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah. Selanjutnya adalah tujuan. Dalam hal ini, memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai. Prinsipnya yakni SMART, Specific, Measurable, Actionary, Realistic, dan Time Frame. Selanjutnya, ada rencana kegiatan yang merupakan gambaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasaran, hingga di mana dan kapan, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada. Merumuskannya dengan kegiatan yang perlu diperhatikan, yakni tingkat kemampuan, ketersediaan teknologi atau inovasi, tingkat kemampuan penyuluhan pertanian, situasi lingkungan fisik, sosial, budaya yang ada, dan alokasi pembiayaan. Rencana kegiatan harus memuat unsur-unsur siadibiba, siapa yang melaksanakan, apa tujuan ingin dicapai, di mana dilaksanakan, bila mana atau kapan waktu pelaksanaan, berapa banyak hasil yang ingin dicapai, berapa korbanan yang perlu biaya, tenaga, dan lain-lain, serta bagaimana melaksanakan. Rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabulasi atau matriks yang berisi masalah kegiatan, metode keluaran, sasaran, volume atau frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penangguhjawaban, pelaksanaan, dan pihak terkait. Cara menyusun program ditentukan dari atas. Melaksanakan program pemerintah dan didasarkan atas apa yang dapat atau yang ingin dicapai oleh pemerintah. Yang kedua, disusun sendiri, yang didasarkan sepenuhnya pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh anggota masyarakat pedesaan. Yang terakhir, disusun bersama, penyusunan bersama antara yang berwenang dan yang berkepentingan yang dianggap terbaik. Manfaat program PP. Yang pertama, adanya pernyataan tertulis yang dapat digunakan setiap waktu. Yang kedua, adanya tujuan yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan. Yang ketiga, adanya kelangsungan pelaksanaan program. Yang keempat, bila petani diikutsertakan dalam merencanakan program, mereka menganggap hasil program yang dicapai sebagai pemecah masalah mereka. Yang kelima, pengalaman pendidikan bagi petani. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri petani dan sifat kepemimpinan. Ruang lingkup materi program penyuluhan. Lingkup materi program penyuluhan harus mencakup segala aspek kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya. Hal ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, optimasi pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan produksi. Yang kedua, efisien sistem produksi. Yang ketiga, efisiensi sistem pemasaran produksi. Yang keempat, pengelolaan usaha. Yang kelima, pengembangan sumber daya keluarga. Yang keenam, pengembangan kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial. Dan yang ketujuh, pembinaan kepemimpinan. Tahapan penyusunan programa. Yang pertama, programa penyuluhan desa. Penyusunan programa desa dimulai dengan menggali data dan informasi mengenai potensi desa,
monografi desa, jenis komoditas unggulan desa, dan tingkat produktivitasnya, keberadaan Poktan atau Gapoktan, keberadaan kelembagaan agribudi desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan program penyuluh di desa atau kelurahan dimotori oleh penyuluh, baik itu PNS, swasta, dan swadaya yang bertugas di desa atau kelurahan dan dihadiri oleh kepala desa atau kelurahan, tokoh masyarakat, serta pengurus kelembagaan, pelaku utama, dan pelaku usaha. Pertemuan-pertemuan pada akhirnya menghasilkan program desa yang merupakan sintesa antara kegiatan Poktan atau Gapoktan di tingkat desa dengan kegiatan dinas atau cabang di lingkup pertanian di dinas lingkup pertanian yang dialokasikan di desa atau kelurahan. Program penyuluhan desa atau kelurahan tidak disahkan, namun diketahui oleh kepala desa atau kelurahan. Naskah program penyuluhan kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam rencana kerja tahunan penyuluh atau RKTP. Yang kedua, program penyuluhan kecamatan atau BP3K atau PPP. Penyusunan program kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Penyusunan program dilakukan oleh penyuluh pertanian di kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Program yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang kemudian disahkan oleh kepala balai penyuluhan. Naskah program kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP kecamatan serta disampaikan dalam forum musren Poktan kecamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan. Yang ketiga, programa penyuluh kabupaten. Penyusunan programa kabupaten dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, penyusunan program dilakukan oleh penyuluh pertanian di kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketiga, draft program kabupaten disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas atau instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan. Next. Program penyuluhan kabupaten yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Program kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh dalam RKTP serta disampaikan dalam forum musreng Poktan kabupaten atau kota sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Next. 4. Program penyuluhan provinsi. Penyusunan program provinsi dimulai dari perumusan masalah, keadaan, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Penyusunan program dilakukan oleh penyuluh pertanian di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku dan pelaku usaha mulai serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draft program provinsi. Draft program provinsi disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi dan perencanaan dari Dinas Pertanian Lingkup Pertanian. Next. Program penyuluhan provinsi yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Naskah program kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh dalam RKTP di provinsi. Next. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.